Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati dengan NIM 19081050046. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil penelitian atau proposal penelitian yang berjudul Analisis Motivasi Belajar Matematika Siswa SMAN 1 Kadugede pada masa pandemi COVID-19. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Pandemi COVID-19 mendampak ke berbagai sektor, utamanya pada sektor pendidikan. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya pada sektor pendidikan, entah itu sektor ekonomi juga terdampak ya. Nah, sektor pendidikan, pencegahan dari penyebaran COVID-19 pada sektor pendidikan, salah satunya yaitu dengan adanya surat peredaran dari Mendikbud ke seluruh wilayah untuk pendidikan di Indonesia. Melalui edaran tersebut diunjukkan atau didorong untuk melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang dimana si pembelajar dan pengajar itu tidak bertemu pada satu tempat, yaitu di rumahnya masing-masing, sehingga untuk mengefektifkan pembelajaran meskipun di jarak jauh. Karena pada masa pandemi ini kita tidak diperbolehkan untuk berkumpul maupun bertatap muka dengan orang lain. Kemudian keberhasilan belajar dipengaruhi oleh tinggi rendahnya motivasi seseorang, seperti halnya pembelajaran matematika. Tentu saja semua pembelajaran membutuhkan motivasi yang tinggi untuk mencapai keberhasilan belajar tersebut. Nah, untuk motivasi seseorang meningkat, ada beberapa faktor. Di antaranya yaitu ada faktor internal maupun eksternal. Seperti halnya dikatakan pada penelitian dari Atis Budiani dan kawan-kawannya pada tahun 2021, bahwasanya motivasi belajar akan selalu berbanding lurus dengan hasil belajar matematika. Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi akan berpengaruh positif dan hasil belajar yang akan baik. Sedangkan siswa dan motivasinya yang belajar rendah akan berpengaruh dengan hasil belajar yang juga rendah. Belakang tersebut, kita ketahui bahwa masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama itu ada pernyataan penelitian dengan deskripsinya. Deskripsi lebih lengkap tentang motivasi belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 belum diketahui, sehingga membentuk pertanyaan, yaitu bagaimana sih deskripsi motivasi belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan konseptual. Untuk yang pertama yaitu ada yang namanya motivasi belajar, dan yang kedua ada pembelajaran matematika. Untuk yang pertama yaitu pemotivasi belajar. Motivasi belajar itu apa sih? Nah, motivasi merupakan dorongan, hasrat, atau keinginan dari seseorang terhadap minat yang didapat oleh seseorang untuk bertindak dan mencapai tujuannya. Sedangkan belajar adalah proses kegiatan yang menghasilkan perubahan pengetahuan, pemahaman, tingkah laku secara relatif yang didapatkan dari pembelajaran maupun pengalaman dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas diri. Di mana belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak ada keinginan menjadi ada keinginan atau sebuah motivasi. Nah, untuk yang kedua itu ada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika di sini saya mengutip dari Widodo 2013-2015. Dalam penelitiannya, pembelajaran matematika itu merupakan pembelajaran salah satu mata pelajaran yang diberikan pada semua jenjang pendidikan, baik sekolah dasar, menengah, sampai tinggi. Namun pada faktanya,
matematika masih menjadi mata pelajaran yang dianggap sulit dan tidak menarik untuk dipelajari. Nah, saya sering ada kasus bahwasannya siswa atau mahasiswa sering mengalami kesulitan di matematika karena yang didorongnya itu adalah berhitung, dan menghitung. Nah, mungkin itu menjadi faktor utamanya kenapa matematika dianggap sulit. Sebenarnya matematika itu adalah ilmu untuk mengasah logika kita, jika kalian ketahui. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tinjauan teori atau peninjauan dari teori yang relevan dalam penelitian ini, yaitu teori behavioristik. Kenapa teori behavioristik? Karena teori behavioristik itu merupakan pandangan belajar yang adanya perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulasi dan respon, di mana motivasi belajar ini merupakan tingkah laku atau perilaku antara stimulus dan respon, sehingga teori behavioristik ini adalah teori yang tepat untuk penelitian ini. Kemudian ada tinjauan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari Sari dan Sunarno pada tahun 2018, dengan adanya motivasi belajar siswa untuk mata pelajaran fisika dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian ada penelitian dari Cahyani pada 2020 dan Pendianto pada 2020. Motivasi belajar matematika di masa pandemi COVID-19 terletak pada indikator motivasi belajar yang disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19, yaitu yang pertama adanya hasrat keinginan berhasil atau motivasi keinginan maju kita, kemudian adanya dorongan dan kebutuhan belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, dan adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Selanjutnya yaitu ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Kemudian untuk metode penelitiannya yaitu untuk data atau variabelnya yaitu motivasi belajar siswa pada saat pandemi COVID-19 itu sendiri. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya yaitu dengan pengukuran. Kemudian dengan adanya kuis atau survei. Kemudian ada instrumen pengumpulan data yaitu dengan skala motivasi belajar pada saat COVID-19. Dan sumber datanya yaitu siswa-siswi itu sendiri yang diukur secara langsung. Di sini saya mengambil objeknya yaitu SMA N1 Kado Gede. Kemudian ada teknik analisis data. Analisis datanya yaitu dengan analisis statistik deskriptif. Lalu dilanjutkan dengan referensinya. Yang pertama yaitu ada dari Ernata, yang dimana dalam jurnal pemikiran dan pengembangan sekolah dasar. Kemudian ada Nurhayati dan Purwanto dari jurnal pendidikan matematika. Kemudian ada Susanti dengan pemberian motivasi belajar pada peserta didik sebagai bentuk aplikasi dan teori belajar. Pelita Bangsa Pelestari Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.